Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana pada pertemuan ke-9 ini materi yang akan kita bahas adalah User-Centered Design. Oke, definisi User-Centered Design atau ya biasa disebut dengan UCD, ya, sini merupakan proses merancang alat seperti interface pada sebuah web atau aplikasi dari perspektif bagaimana ia dipahami dan digunakan oleh pengguna manusia. Ya, di sini user-centered design atau dengan kata lain juga sebagai sebuah metode pengembangan yang menjamin produk, software, atau website mudah digunakan. Ya, dalam penerapannya user-centered design yang utama adalah bahwa UCD di sini mengurangi risiko desainer membangun sistem yang salah, yaitu sebuah sistem yang tidak diminta atau diinginkan user. Nah, berarti dari definisi-definisi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa user-centered design ini berarti kita mengacu kepada si user, ya, bukan kepada human, tapi kepada user. Berbeda antara user dengan human. Nah, kalau user berarti di sini kita melihat adalah dari sisi penggunanya. Apa sih yang diperlukan oleh si user? Ya, terus siapa saja usernya nanti. Nah, disinilah titik dari pembuatan desainnya. Ya. Jadi kita mengacu kepada user. Untuk apa sih ya kita mengacu kepada user? Mengapa? Nah, di sini kita membuat sebuah aplikasi yang dimaksudkan supaya uh, tidak ada kesalahan atau bisa dikatakan bisa mengurangi risiko pembuatan desain ya yang salah ya dalam dalam membangun sebuah desain. Nah, supaya apa? Supaya nanti si usernya bisa nyaman menggunakan aplikasi tersebut, ya, bisa tepat sasaran user dari aplikasi tersebut. Oke, sini ISO 13407 menetapkan prinsip-prinsip dan aktivitas yang mendasari user-centered design. Yang pertama, di mana desain didasarkan pada pemahaman eksplisit tentang user, ya, baik tugas dan lingkungannya, terus user juga terlibat di dalam seluruh proses desain dan pengembangan. Kemudian desain didorong dan disempurnakan oleh evaluasi yang berproses pada user, di mana juga prosesnya adalah iteratif, ya. Desain di sini membahas seluruh pengalaman user, desain juga, tim desain di sini mencakup keterampilan dan perspektif multidisiplin. Nah, dari keseluruhan prinsip-prinsip tersebut kita bisa juga mengambil kesimpulan ya bahwa semuanya itu mengacu kepada user, gitu ya. Di mana user ikut terlibat dalam pembuatan desain, dalam proses pengembangannya, terus prosesnya mengapa dilakukan iteratif secara berulang. Nah, di sini dilakukan secara iteratif, ya, secara perulangan, dimaksudkan bisa mengetahui jika ada kekurangan-kekurangan, ya, dari sisi usernya. Misalkan kita sedang membuat desain, terus tiba-tiba menurut user ada sesuatu yang kurang nyaman dalam penggunaan aplikasi tersebut. Nah, di situ kita bisa melakukan revisi, ya, revisi desain tersebut sesuai dengan keinginan user gitu. Oke, mengapa di sini desain membahas seluruh pengalaman user? Nah, di sini karena mengacu kepada user, ya, jadi dalam pembuatan desainnya di sini kita berdasarkan pengalaman user bahwa kalau misalkan dibilang pengalaman user berarti otomatis user sudah pernah uh, apa ya menggunakan atau mungkin bisa menjalankan sebuah aplikasi menurutnya yang nyaman seperti apa gitu ya. Terus menurutnya yang familiar menurut user itu seperti apa. Pokoknya yang menurut user itu uh, nyaman lah gitu. Bisa diterima sama user, bisa diterima oleh uh, siapapun di sini adalah user yang menggunakan aplikasi tersebut. Oke, prinsip-prinsip dasar user-centered design di sini adalah melakukan pendekatan standar untuk merancang user interface, ya. Di mana di sini prinsip-prinsip UCD adalah pertama desainnya iteratif, ya, perulangan. Seperti tadi saya sudah jelaskan, perulangan berarti sesuai dengan kebutuhan user. Jika tiba-tiba suatu saat
user merasa tidak nyaman terhadap desain tersebut, bisa dilakukan revisi. Ya. Terus sampai si user merasa nyaman. Kemudian fokus awal pada user dan tugas-tugasnya. Nah, di sini tujuan kita membuat web tersebut atau membuat aplikasi tersebut untuk apa sih? Ya, usernya untuk usernya di sini tugasnya sebagai apa gitu kan? Apakah sebagai admin, sebagai misalkan kalau kita membuat aplikasi penjual, apakah di sini usernya dilihat dari sisi si pembeli ya, atau dari administrasinya, atau mungkin dari user-user yang lainnya. Kemudian evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini dilakukan evaluasi untuk mengetahui apa sih kekurangan dari desain tersebut. Ya, jika masih ada kekurangan dari desain tersebut, maka kita bisa melakukan perbaikan. Oke, nah proses software engineering tradisional biasanya menggunakan model waterfall air terjun ya, di mana alur pada model ini dijalankan secara linear. Ya, satu tahap selesai, kemudian bisa berlanjut kepada tahapan yang berikutnya. Di mana tahapan-tahapan di sini adalah requirement ya, kita bisa menganalisa kebutuhan desainnya, analisa kebutuhan dari usernya, kemudian membuat desainnya, melakukan pengkodian, terus kemudian melakukan integrasi ya, terus bisa menerima, terus kemudian bisa kalau misalkan sudah selesai ya, kita bisa merilis aplikasi tersebut. Nah, jika pada saat perilisan tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin dirasakan oleh user merasa tidak nyaman dalam penggunaannya, kita bisa melakukan tahapan iterasi ya, perulangan. Ada kesalahan yang di mana nih kan gitu ya. Kekurangannya apa? Nah, seperti itu sampai keinginan dari user tersebut bisa tercapai. Oke, di sini model waterfall tidak tepat digunakan untuk perancangan user interface ya, karena sifatnya yang linear. Kenapa sih? Ya, alasannya karena apa? Pengembangan user interface ini bersifat risiko, ya, mempunyai sifatnya berisiko, di mana belum memiliki cara yang mudah untuk memprediksi mana desain user interface yang akan berhasil. Ya, karena apa? Terus melakukan sifatnya iteratif ya, melakukan perulangan terus sampai akhirnya desain tersebut bisa dinyatakan berhasil. Nah, di sini kita tidak bisa memprediksi ya sampai kapan user interface tersebut dinyatakan berhasil. Kemudian dengan cara model waterfall diterapkan, user muncul hanya dalam dua proses, yaitu pada saat tahapan requirement analysis dan acceptance testing ya, pada saat menganalisis kebutuhan, terus pada saat testing pengujian penerimaannya. Nah, di sini ketika desain kacau, ya, proses waterfall tidak akan memberitahu kita sampai proses akhir, gitu. Itulah alasannya kenapa model waterfall tidak tepat. Kemudian yang terakhir yaitu ketika masalah desain first muncul, ya, masalah di sini membutuhkan penyelesaian yang sangat dramatis. Misalkan kita lihat lagi dari sisi kebutuhan dari si usernya gitu ya, atau misalkan kita membuat desain yang baru gitu. Jadi sangat sulit sekali gitu ya, sangat tidak tepat sekali. Oke, prinsip-prinsip dasar CD di sini desainnya iteratif seperti tadi saya juga sudah jelaskan berulang-ulang ya, di mana desain iteratif di sini menawarkan cara untuk mengelola risiko dalam desain user interface. Ya, software disempurnakan dengan perjalanan berulang pada siklus desain. Yang pertama itu kita membuat desainnya. Misalkan pertama kali kita imajinasi dalam membuat sebuah desain, apa sih yang dibutuhkan gitu ya kan, gambarannya seperti apa, nanti tahapannya seperti apa. Kemudian kita mengimplementasikannya. Nah, di sini ada bentuk fisiknya. Nah, artinya sudah jadi gitu kan, websitenya atau aplikasi tersebut sudah jadi. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi, menguji hasilnya. Nah, kalau hasilnya baik berarti artinya user interface tersebut bisa diterima. Namun jika tidak baik ya, atau mungkin tidak bisa diterima, berarti kita melakukan tahapan ulang lagi. Dari evaluasi ini ya, dari tahapan evaluasi ini kita melakukan tahapan desain kembali. Ya, tahapan desain kembali, kemudian setelah itu kita melakukan implementasi begitu seterusnya sampai evaluasi tersebut dinyatakan berhasil. Hasilnya diterima. Nah,
Dalam proses desain interaktif untuk membuat user interface langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu iterasi awal menggunakan prototipe murah. Kita bisa membuat sebuah sketsa kertas ya, atau seperti pada pertemuan sebelumnya kita bisa membuat sketsa dengan menggunakan bentuk mockup ya. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu ya dalam membuat prototipe. Kemudian desain paralel di mana layak dilakukan dengan cara buat dan uji beberapa prototipe untuk mengeksplorasi alternatif desain. Nah, di sini kita melakukan pengujiannya, kemudian menggunakan implementasi yang lebih lengkap setelah resiko user interface dikurangi. Iya, di sini implementasinya atau penerapannya secara lebih lengkap tidak hanya sebagian saja. Nah, kalau secara lebih lengkap kita bisa mengetahui bagian mana yang masih kurang ya user interface-nya, bagian mana yang masih belum diterima sama user kan gitu. Nah, setelah mengevaluasi dan merancang ulang beberapa kali ya, di sini kita bisa cukup belajar agar menghindari pembuatan desain user interface yang salah. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman, otomatis kita bisa tahu apa sih yang diingini user sebenarnya gitu ya, supaya user nyaman bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau user nyaman berarti di sini sudah dikatakan bahwa user interface tersebut sudah berhasil. Oke, masuk ke implementasi desain user interface ya, dievaluasi lagi dan diperbaiki lebih lanjut. Nah, pada saat kita mengimplementasi desain, ya, kita melakukan evaluasi. Nah, kalau evaluasi masih dinyatakan kurang baik, kurang bisa diterima, maka harus ada perbaikan atau ada revisi kembali. Nah, jika sudah diterima oleh user, berarti sudah berhasil desain user interface tersebut. Oke, kemudian selanjutnya semakin banyak iterasi yang dibuat, semakin banyak penyempurnaan yang dimungkinkan dalam desain. Menyimpan bagian-bagian yang berfungsi dan mendesain ulang bagian-bagian yang tidak berfungsi. Oke, dengan adanya iterasi, perulangannya, maka kita bisa melakukan penyempurnaan mana yang bagian-bagian yang akan digunakan. Nah, itu yang akan dipakai gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak terpakai, kita bisa menghapusnya gitu ya, bagian-bagian yang sekiranya desain tersebut tidak perlu nih kalau misalkan dilihat dari sisi user. Misalkan kalau kita membuat sebuah aplikasi penjualan, berarti tampilan login admin tidak perlu nih ada di posisi tampilan si user gitu kan, si user si pembeli. Nah, berarti bagian tersebut harus kita disable. Begitu seterusnya sekiranya ya bagian kita harus bisa memilah-milah gitu. Nah, di sini ada contoh sketsa kertas ya. Di sini ada misalkan kita membuat seperti traveling ya. Bakery arsitektur tour. Nah, ini jaraknya, di sini startnya, deseptornya. Nah, ini gambaran sketsa kertasnya. Kalau ini mungkin kalau sekarang kita banyak ya, kalau misalnya malas banget sih pakai kertas gitu ya. Kita gunakan aja aplikasi yang sudah ada seperti yang kemarin aplikasi mockup ya. Nah, seperti itu. Itu malah gambarannya bisa lebih jelas gitu. Tampilannya bisa mendekati hasil yang sebenarnya gitu. Oke, nah prinsip-prinsip dasar UCD di sini berfokus ya awal pada user dan tugas-tugasnya atau need finding. Ya, beberapa hal dan cara terkait fokus pada user. Yang pertama itu teknik mengerti user dan tugas-tugasnya. Ya, ini nanti usernya siapa? Ya, user tersebut bertugasnya sebagai apa sih dalam menggunakan aplikasi tersebut? Kalau misalkan si usernya sebagai pembeli, nah berarti user itu bisa ngapain aja terhadap aplikasi tersebut, misalkan bisa melihat barang, bisa melakukan transaksi, terus bisa melakukan pembayaran, ya bisa mengecek histori belanja, nah seperti itu. Nah, kalau misalkan usernya nanti sebagai admin bisa ngapain aja sih pada aplikasi tersebut, misalkan ya, kalau misalkan sebagai admin, misalkan dia bisa melihat database customer, yang bisa melihat database bisa mengelola database barang, ya kan? Terus kemudian bisa mengelola data laporan, nah sebagainya. Nah, itu berarti kita harus bisa mengenali user dan tugas-tugasnya terlebih dahulu. Nah, mengenali usernya siapa saja. Nah, kelas-kelas user, terus error yang umum pada need finding. Nah, teknik mengerti user dan tugas-tugasnya, misalkan di sini dengan cara bagaimana sih? Nah,
Kita bisa dengan cara interview dan observasi. Melakukan interview dengan user dan observasi secara langsung, kemudian mengamati bagaimana user memecahkan masalah. Kemudian contextual inquiry, ya, pertama user menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu dan sambil membicarakan serta menjelaskan. Nah, berarti di sini kita bisa melihat ya, pada saat user mengerjakan sesuatu, kita bisa mengamatinya. Terus pewawancara melihat dan menanyakan pertanyaan. Itu masuk ke dalam contextual inquiry. Nah, kalau participatory design, ya di sini pertama dengan cara memasukkan user secara langsung dalam tim desain. Jadi kita memasukkan user langsung ke dalam tim desain. Nah, dengan memasukkan cara langsung user ke dalam tim desain, di situ user bisa memberikan masukan, gitu kan? Apa saja sih yang dibutuhkan oleh user secara langsung, gitu kan? Nah, di sini user berpartisipasi dalam need finding, gitu. Kemudian user juga bisa mengusulkan ide-ide desain. Karena apa? Karena user lah yang nantinya akhir dari implementasi tersebut. Gitu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan atau mungkin kita mengabaikan ide-ide desain dari si user, kemungkinan nanti desain tersebut dinyatakan tidak berhasil karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan user gitu, tidak ya. Karena apa? User adalah istilahnya penggunanya langsung gitu. Kita harus bisa mencari atau menggali informasi apa saja sih yang kira-kira diperlukan sama user. Nah, gitu ya. Kemudian membantu dalam evaluasi. Evaluasi pada saat misalkan pada saat kita melakukan pengujian ternyata masih belum sesuai. Nah, di sini kita bisa melakukan evaluasi. Nah, bagaimana sih kita bisa mengenali user ya? Kita bisa mengenali user dengan melihat usianya. Aplikasi tersebut ditujukan untuk usia berapa tahun, jenis kelaminnya apa, budaya dan bahasa ya. Kalau misalnya kita membuat aplikasi untuk anak-anak ya. Nah, berarti kan kita harus lihat anak kecil ini sudah bisa baca belum, gitu kan? Kalau misalkan belum bisa baca, mungkin kita bisa menunjukkan gambar-gambar yang menarik sebagai untuk apa? Untuk informasi ya dalam dalam menjalankan aplikasi tersebut gitu ya. Kemudian pendidikannya baik secara literasi, baca tulisnya kita perhatikan. Nah, dilihat dari keterbatasan fisik. Nah, kalau kita membuat sebuah aplikasi, kita lihat juga keterbatasan fisiknya. Apakah ini untuk umum atau kalau misalkan ditujukan untuk kaum difabel ya. Nah, ini kita harus lihat. Nah, pengalaman dan komputer misalkan mengetik, menggunakan mouse, ini juga kita perlu perhatikan. Kalau misalkan orang yang tidak mengerti, ya tidak bisa baca tulis, mungkin kita bisa menggunakan gambar-gambar untuk mempermudah si user mengoperasikan aplikasi tersebut gitu. Nah, kita juga bisa melihat dari apa motivasi serta sikapnya. Area domain atau bidangnya, pengalaman dengan aplikasi, kemudian lingkungan kerja dan konteks sosial lainnya, hubungan dan pola komunikasi dengan orang lainnya itu yang termasuk ke dalam bagaimana cara kita mengenali si user. Oke, kemudian kita akan masuk kepada kelas-kelas user. Ya. Beberapa grup user ditentukan oleh yang pertama peran yang dimainkan user dalam sistem. Misalkan ada aktor siswa, guru, pembaca, dan editor. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian kalau dilihat dari karakteristiknya, user itu termasuk ke dalam usia apa sih? Remaja, parubaya, atau lansia, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari motivasi, apakah user tersebut termasuk ke dalam pengadopsi awal atau sering menggunakan aplikasi, ataukah hanya pengguna yang biasa-biasa saja? Nah, ini harus diperhatikan juga. Nah, kesalahan umum pada need finding yaitu di mana kecenderungan berpikir dari sudut pandang sistem, bukan sudut pandang user. Nah, inilah yang sering terjadi ya. Kita hanya melihat dari sudut pandang sistem, bukan dari sudut pandang kebutuhan user gitu. Serta terlalu fokus pada apa yang dapat dilakukan user dibanding apa yang diinginkan user. Ya, ini ya, kesalahan yang sering terjadi. Jadi
hanya berfokus, oh user bisa seperti ini, tapi bukan membuat sebuah aplikasi ya, apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh user gitu. Oke, kemudian alternatif desain. Membuat dan menyimpan beberapa alternatif membantu ya semua bagian dari proses UCD yang termasuk ke dalam desain, implementasi, dan evaluasi. Ada dua alasan mengapa banyak alternatif dapat membantu. Yang pertama, di mana manusia lebih baik dalam membandingkan sesuatu daripada memberi nilai pada satu hal tersendiri. Ya, ada dua berarti lebih baik di mana bisa membandingkan mana yang lebih baik, gitu ya. Kalau satu berarti otomatis kita hanya bisa menerima saja, gitu. Hanya memberikan nilai ini baik atau buruk. Tapi kalau misalkan ada dua hal berarti kita bisa membandingkan, oh yang ini lebih baik, kekurangannya apa, ya, dan kelebihannya apa. Kemudian menghadirkan hanya satu ide, menempatkan banyak emosi padanya, sehingga orang yang mau presentasikan ide merasa berkewajiban untuk mempertahankan, dan yang lain merasa enggak untuk mengkritiknya. Nah, ini mengapa sih banyak alternatif ya? Jadi kita lebih baik menghadirkan banyak ide, jadi ada banyak perbandingan. Kalau cuma satu ide saja ya tadi orang tersebut berkewajiban untuk mempertahankan idenya. Jadi yang seperti ini menurut saya user sudah baik ya, gitu kan. Ini sudah nyaman untuk user. Desain seperti ini sudah nyaman untuk user. Nah, adakah perbandingan yang lain? Jika tidak ada, nah itulah mengapa diperlukan perbandingan perlu adanya ide-ide lain untuk adanya perbandingan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Supaya apa? Supaya menghasilkan sebuah user interface yang baik, yang bisa dikatakan berhasil. Ya. Nah, di sini ada contoh 3 alternatif desain. Nah, misalkan di sini ada apa ini? Sirkular ya, ada tabularnya nih ya. Tahapan seperti ini, terus ada bentuk-bentuk linearnya seperti ini. Menurut si user mana sih desain yang lebih nyaman ya, gitu ya. Kalau misalkan menurut user, oh menurut saya ini tabular gitu ya, yang lebih nyaman, berarti maka desain tabular yang akan dipakai nantinya. Oke, sampai di sini penjelasan saya untuk materi EMK 49 ya. Kita jumpa lagi minggu berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.